Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pemirsa dan pendengar Roja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-mustami'un, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab untuk pemula, yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha di Ramadan yang lalu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Bahkan kita butuh terhadap bahasa Arab. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya sangat-sangat membutuhkan bahasa Arab. Di antara hal yang menjadi penyebab kita butuh terhadap bahasa Arab, kita selaku seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, kita butuh terhadap bahasa Arab ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyunya, di mana di antara keagungan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap bahasa Arab ini adalah bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran dan sebagai bahasa yang digunakan Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Yusuf misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu Arabiyya, dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, harapannya adalah agar kita memahaminya.
Kemudian juga Nabi SAW yang merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari bangsa Arab dengan berbahasa Arab. Begitu pula generasi para sahabat, as-sahabat dan generasi as-salafus salih secara umum, baik as-sahabat, at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ketiga generasi keislaman Islam ini semuanya paham terhadap bahasa Arab. Bahkan mereka fasih dalam berbahasa Arab. Dan tidaklah agama ini diturunkan dari generasi ke generasi. Tidaklah ilmu-ilmu syar'i diwariskan dari generasi ke generasi kecuali dengan jalan bahasa Arab. Maka dari sini kita mengatakan bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab. Yang pertama, dari sisi kita butuh bahasa Arab ini dalam rangka memahami dua asas atau dua pokok, dua wahyu yang merupakan sumber daripada agama Islam. Kita butuh bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita butuh bahasa Arab untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan secara khusus bahasa Arab ini dibutuhkan para da'i, para talabul ilm, para ulama untuk memahami agama Islam ini. Bahkan miftah atau kunci daripada al-ilmu syar'i adalah bahasa Arab. Di mana dengan bahasa Arab ini terbentang di hadapan kita lautan ilmu yang dengan bahasa Arab ini kita dapat menyelam dan dapat mengarungi samudera ilmu ini dengan leluasa. Maka secara khusus kepada para penuntut ilmu, para da'i, para ustadz, orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah, hendaknya dia memperhatikan yang satu ini. Dan secara umum ini juga dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin. Tentu akan berbeda antara kita yang membaca Al-Quran, kemudian kita langsung bisa memahaminya ketika membacanya, memahami terjemahannya minimal, tanpa harus melihat terjemahan yang ada. Tentu beda dengan orang yang menggantungkan dirinya dengan melihat terjemahan. Betapa nikmatnya manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran, kemudian kita langsung bisa memahaminya, walaupun sebatas terjemahan yang kita sanggupi untuk kita pahami. Begitu pula betapa nikmatnya manakala kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita langsung bisa memahami apa yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut. Dan betapa nikmatnya apabila kita bisa membaca tafsir para ulama, betapa nikmatnya kita bisa membaca penjelasan para ulama ketika membahas sebuah hadis, sehingga kita dapat memahami agama ini langsung melalui bahasa Arab. Maka ini yang pertama yang menunjukkan betapa kita butuhnya terhadap bahasa Arab ini, karena yang pertama dalam rangka untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah Nabi SAW yang merupakan sumber pokok daripada ajaran Islam. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan annal arabiyyata minad din, bahwasanya bahasa Arab ini bagian dari agama kita yang tidak terpisahkan dari agama kita ini. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan memahami bahasa Arab ini sebuah kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fard, karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bil arabiyyah, dan keduanya tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja kewajiban yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan diiringi suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Namun keduanya tidak mungkin bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita butuh terhadap bahasa Arab. Maka hukum memahami Al-Quran dan Sunnah wajib, begitu pula hukum mempelajari bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah ini juga hukumnya wajib. Maka dari sini kita dapat melihat betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, khususnya yang pertama ini dalam rangka untuk memahami ad-din, memahami agama Islam dari sumbernya langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara khusus dengan pemahaman para salafus salih. Ma'asyira al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua,
yang menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, baik kita selaku seorang muslim dan khususnya bagi para dai, para penuntut ilmu. Yang kedua, karena ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib dilakukan setiap muslim, khususnya ibadah yang kita lakukan selama 5 kali sehari semalam, sebanyak 5 kali sehari semalam yang wajib, yakni ibadah salat yang saya maksud, tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali kita memahami apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan ketika kita mengerjakan salat tersebut. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan salat itu dengan kata mendirikan, menegakkan. Seperti misalnya di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Lihat di sini, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan, menegakkan salat. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan makna wa yuqimunas shalah, kata beliau, Allah tidak mengatakan wa yaf'alunas shalah, mereka mengerjakan salat, tidak. Beda antara kalimat wa yaf'alunas shalah dengan wa yuqimunas shalah. Beda makna antara kalimat kita mendirikan salat, menegakkan salat, dengan mengerjakan salat. Al-Quran tidak menggunakan kalimat mengerjakan, tapi menggunakan kalimat yuqimun, menegakkan, baik bentuk mudhari maupun bentuk al-madhi, maupun dengan bentuk masdar, maupun dengan bentuk isim fa'il. Tapi sering kita temukan as-shalah dikaitkan dengan kata menegakkan, mendirikan. Karena kata beliau, ada perbedaan antara menegakkan salat dengan melaksanakan salat. Yang Allah minta kepada kita adalah kita tegakkan salat, kita dirikan salat, bukan sekedar kita melakukan salat. Lalu Syekh As-Sa'di lebih lanjut mengatakan, karena yang dimaksud dengan mendirikan salat, menegakkan salat itu dengan jalan 2 hal. Ada 2 hal yang wajib kita tegakkan ketika kita salat. Yang pertama, menegakkan zahir salat itu sendiri, dan yang ketiga, menegakkan batin as-salah, iqamatuha zahiran wa batinan. Menegakkan salat baik secara zahir maupun secara batin. Adapun menegakkan salat secara zahir, kata Syekh As-Sa'di, menegakkan salat secara zahir yakni terkait dengan menyempurnakan syarat-syarat sahnya, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya, berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang makruh dalam salat, apalagi yang membatalkan salat. Maka ini menegakkan salat secara zahir, yakni menegakkan salat sesuai dengan cara yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya, dengan memperhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya, kemudian menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan salat atau mengurangi pahala salat. Ini semua terkait dengan fiqhus salah. Dan ini menegakkan salat secara zahir, yakni menyempurnakan fiqhus salah. Bagaimana melaksanakan salat itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW secara zahir. Dan ini alhamdulillah, insya Allah kita semua telah berupaya untuk itu. Kita semua telah berupaya untuk itu. Kita semua setelah kita mempelajari manhaj yang hak ini, di antara hal yang menjadi perhatian kita yang sangat besar adalah perhatian kita terhadap salat. Bagaimana kita berupaya menegakkan salat ini sesuai dengan yang Nabi SAW perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita berupaya agar zahir salat kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menegakkan salat secara zahir, yang kedua adalah menegakkan salat secara batin. Dan ini maksud dengan menegakkan salat secara batin adalah dengan tadabburu ma fiha
minal aqwali wal af'al. Mentadaburi apa yang kita baca, mentadaburi apa yang kita kerjakan ketika salat. Memahami apa yang kita baca dan memahami apa yang kita kerjakan ketika salat. Yani menegakkan batin salat seperti itu. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada hal yang penting juga untuk diperhatikan dalam salat. Setelah kita menegakkannya secara zahir, jangan lupa untuk menegakkannya secara batin. Jadi dengan jalan kita mentadaburi apa yang kita baca ketika salat. Dan tidak mungkin kita bisa tadabbur tanpa memahami apa yang kita baca ketika salat. Dan kita semua tahu bahwa rangkaian ibadah salat ini dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, semuanya rangkaian ibadah dengan berbahasa Arab. Hal yang tidak bisa dihindari adalah kita wajib melaksanakan salat itu, rangkaian-rangkaian bacaannya adalah dengan berbahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya dengan berbahasa Arab. Maka tidak mungkin kita bisa mentadaburi apa yang kita baca kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Maka dari sini mempelajari bahasa Arab dalam rangka wasilah untuk menegakkan salat secara batin, ini sangat dibutuhkan setiap muslim. Salat inilah, kata Syekh As-Sa'di, salat inilah salat yang bisa ditegakkan dua hal di dalamnya, ditegakkan zahirnya dan ditegakkan batinnya. Salat inilah yang nanti akan bermanfaat, yakni di antaranya adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat inilah yang nanti akan bermanfaat demikian. Selama kita belum bisa menegakkan kedua-duanya, maka masih akan ada kekurangan dalam salat kita. Maka memahami bahasa Arab dalam rangka wasilah untuk memahami apa yang kita baca ketika salat, sehingga kita mentadaburi apa yang kita baca ketika salat, ini adalah upaya untuk menegakkan salat secara batin. Ya, alhamdulillah kita sudah berupaya menegakkannya secara zahir, alhamdulillah. Tadi sudah saya sebutkan, setelah kita mengenal manhaj yang hak ini, alhamdulillah kita begitu perhatian terhadap fiqhus shalah. Masyhur di kalangan kita kitab Syekh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, dari takbir sampai salam. Kita berupaya untuk mengikuti Nabi SAW dalam ibadah salat ini secara zahir. Tapi jangan lupa, tegakkan batin daripada salat itu. Dan maka salat inilah yang nanti insya Allah akan berpengaruh positif kepada kita. Salat inilah yang nanti insya Allah akan meluruskan akhlak kita dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka salat adalah ibadah yang kita tahu 5 kali sehari semalam. Tidak ada ibadah yang paling banyak frekuensinya, ibadah wajib yang paling banyak frekuensinya melebihi daripada salat. Kita perhatikan, bandingkan dengan puasa yang 1 bulan dalam 1 tahun. Hanya di bulan Ramadan saja. Zakat, beberapa zakat itu hanya dikeluarkan ketika setelah lewat satu tahun. Itu pun setelah sampai nisabnya. Belum lagi ibadah haji yang hanya sekali dalam seumur hidup. Salat, ibadah yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ibadah salat ini ibadah yang sangat besar keutamaan dalam Islam. Bahkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa salat itu adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Bahkan salat ini adalah ibadah yang nanti kelak pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Bahkan salat ini kita tahu bahwa ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah tanpa perantara adalah ibadah salat. Yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril. Adapun kewajiban salat disampaikan langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah SWT yang langsung memerintahkannya kepada Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Maka mari sama-sama kita tegakkan salat ini baik secara zahir maupun secara batin, dan di antaranya adalah dengan jalan memahami apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan ketika salat. Dan wasilah terbesar untuk bisa menegakkan salat secara batin adalah dengan memahami apa yang kita baca, dan itu dengan jalan memahami bahasa Arab. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita katakan bahwa kebutuhan kita terhadap bahasa Arab ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum mungkin hanya cukup 3 kali sehari, atau bahkan sebagian orang hanya cukup 2 kali sehari sudah cukup.
Bahkan ada sebagiannya hanya 1 kali sehari sudah cukup. Tapi kalau bahasa Arab ini 5 kali sehari semalam. Karena terkait dengan ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Itu belum kita tambah dengan ibadah-ibadah salat sunnah seperti salat sunnah rawatib. Belum lagi kalau kita bicara qiyamul lail, salat duha dan lain sebagainya yang semuanya tidak terlepas daripada kewajiban kita untuk memahami apa yang kita baca ketika salat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kedua yang menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab. Yang pertama, kita ulang sekali lagi ma'asyiral ikhwah, yang pertama kita butuh terhadap bahasa Arab ini karena bahasa Arab ini wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Dan kewajiban ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab juga kewajiban yang wajib kita laksanakan. Yang kedua, kita butuhkan bahasa Arab ini karena dalam rangka untuk memahami dan mentadaburi apa yang kita baca dan kita kerjakan ketika kita mengerjakan ibadah sehari-hari. Di antaranya adalah dalam rangka untuk memahami apa yang kita baca dan kita lakukan ketika sholat, khususnya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dan ini khususnya bagi para penuntut ilmu, bagi siapa saja yang telah menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, ilmu alat yang satu ini mutlak untuk dikuasai. Karena dia akan menyampaikan kepada masyarakat qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dia akan menyampaikan kepada masyarakat apa kata Allah, apa kata Rasulnya, apa kata para sahabat. Dan ketiga sumber ini, Al-Quran maupun As-Sunnah masih berbahasa Arab. Begitu pula aqwalus sahabat dengan bahasa Arab. Bahkan tafsir para ulama yang menjelaskan Al-Quran, syurrahul hadith, para pensyarah hadith juga dengan berbahasa Arab. Maka manakala da'i atau penuntut ilmu tidak memahami bahasa Arab, ini kekurangan yang sangat besar. Tidak boleh seorang penuntut ilmu syar'i, khususnya bahkan da'i, bahkan orang-orang yang menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, kalau dia tidak paham bahasa Arab ini, maka dia masuk ke dalam sebuah istilah, sebuah pepatah yang sangat masyhur dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Ya, tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan terjemahan saja, kita tahu bahwa terjemahan terkadang penerjemahan itu diterjemahkan sesuai dengan pemahaman penerjemah. Terkadang bisa jadi ada kesalahan. Maka sebanyak kesalahan yang terjadi pada penerjemahan, sebanyak itulah nanti kesalahan yang bisa jadi dia sampaikan kepada masyarakat. Dia akan menyampaikan qala Allah, tentu dia harus membaca tafsir para ulama. Dia akan menyampaikan qala Rasul, maka dia perlu untuk mencari penjelasan para ulama. Dan banyak yang belum diterjemahkan dalam bahasa kita. Banyak yang belum diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan banyak sekali terjemahan-terjemahan yang tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan. Maka mengambil rujukan langsung dari penjelasan para ulama yang masih dalam berbahasa Arab, ini hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh penuntut ilmu, dikuasai oleh para da'i, orang-orang yang masuk ke dalam dunia dakwah. Sekali lagi, jika kita, para penuntut ilmu, para da'i, tidak punya kemampuan dalam yang satu ini, tidak memahami ilmu alat yang satu ini, maka ini kekurangan yang sangat besar, dan ini sangat disayangkan. Karena banyak penjelasan dari para ulama bahwa tidak halal bagi seseorang untuk masuk ke dalam dunia yang tidak dia pahami. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang juga menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab ini, setelah terkait dengan agama, juga terkait dengan komunikasi kita dengan sesama muslim. Kita tahu bahwa syiar, syiar al-Islam adalah bahasa Arab.
Maka dengan memahami bahasa Arab ini kita akan bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang begitu banyaknya yang menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Yani dengan kita memahami bahasa Arab ini kita akan dapat berkomunikasi dengan seluruh kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia yang menjadikan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya. Dan ini hal yang luar biasa kalau setiap muslim memahami bahasa Arab ini bisa menjadi pemersatu. Pemersatu kaum muslimin dengan sama-sama kita mengagungkan syiar Islam yang satu ini, yakni mengagungkan bahasa Arab. Maka dari sini kita dapat katakan bahwa kebutuhan kita terhadap bahasa Arab begitu pentingnya, dan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan seorang muslim adalah dia harus punya kemampuan dalam bahasa Arab, baik dalam hal terkait dengan agamanya maupun terkait dengan ibadahnya sehari-hari, dan juga terkait dengan komunikasinya dengan banyak kaum muslimin, banyak saudara-saudaranya di belahan dunia lainnya yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasinya. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, hal yang juga tidak kalah pentingnya diingatkan di sini. Setelah kita terdorong untuk mempelajari bahasa Arab, maka hal yang penting untuk diingat bahwa bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah untuk dipelajari, bukan bahasa yang sulit untuk dipelajari. Karena Al-Quran sendiri dimudahkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman-Nya, fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran bilisanika dengan bahasamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanika disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir-tafsir yang lainnya, bilisanika yakni bilisanil lughatil arabiyyah, bilisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Arab. Ini Al-Quran dimudahkan karena bahasa Arab. Ya, tidak mungkin Al-Quran akan menjadi mudah kalau bahasa Arab itu sulit. Ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah dalil bahwa bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Dan ini terbukti dari beberapa sisi dalam kehidupan kita yang kadang terlewat begitu saja tanpa tadabbur. Ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu mudah sebenarnya. Yang pertama, khususnya bagi kita kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai ini. Yang pertama, kita tahu bahwa bahasa Arab ini bahasa yang banyak diserap oleh bahasa kita sehari-hari. Hal yang menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu sebenarnya mudah karena ratusan mufradat atau kosakata dalam bahasa kita ini adalah hasil resapan daripada bahasa Arab. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, kita akan temukan ratusan, bahkan bisa jadi mungkin ribuan, wallahu a'lam. Ini butuh penelitian yang lebih lanjut, tapi kami secara pribadi menemukan ratusan bahasa Indonesia ini adalah hasil serapan dari bahasa Arab. Jadi sehingga bahasa Arab ini bahasa yang dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Banyak yang kita gunakan adalah dari bahasa Arab, hanya saja mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Nah, artinya bahasa Arab itu bahasa yang tidak asing dalam bahasa kita, karena banyak bahasa Arab itu kita ambil dalam bahasa kita. Sehingga dengan mudahnya kita bisa memahaminya karena dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak hal yang kita akan, kalau kita teliti lebih lanjut, kita akan takjub bahwa banyak dari bahasa Arab ini kita ambil dalam bahasa kita, ratusan bahkan ribuan. Maka bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang akrab dengan lisan kita karena sebagiannya kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yang juga menunjukkan sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang mudah, khususnya bagi kita kaum muslimin, dan khususnya bagi kita yang tinggal di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia ini. Karena tidak ada bahasa yang paling banyak
kita ucapkan dalam sehari semalam kecuali bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau seandainya saya katakan bahwa kita mulai berbahasa Arab itu sejak kita memulai membuka mata kita sampai nanti menutup mata kita. Tidak berlebihan kalau seandainya kita katakan demikian. Kita sudah mulai berbahasa Arab semenjak kita membuka mata kita, sejak kita bangun di waktu subuh sampai nanti kita menutup mata kita saat kita tidur. Kita buktikan sama-sama. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu setelah dia membuka matanya di pagi hari, dia pasti akan mulai dengan berbahasa Arab. Dia pasti akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dengan bahasa Arab. Tidak ada muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tiba-tiba bangun lalu berbahasa Inggris misalnya. Tidak ada. Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah dia membuka matanya di waktu subuh, dia pasti memulai harinya dengan berbahasa Arab. Bahkan ketika dia bangun, kemudian dia masuk ke kamar mandi untuk bersegera bersiap-siap menuju masjid melaksanakan salat subuh, masuk ke kamar mandi pun dia sudah berbahasa Arab. Dia masuk dengan kaki kirinya lalu membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi-lagi berbahasa Arab. Dia keluar dari WC, dia juga mengatakan doa dengan berbahasa Arab, ghufranaka, atau doa-doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia keluar dari rumahnya, bahkan sebelum keluar dari rumahnya, ketika dia mengganti pakaiannya, memakai pakaian juga dia mengucapkan doa-doa dalam bahasa Arab. Ketika keluar rumah dia juga berdoa dengan bahasa Arab. Ketika berjalan menuju masjid dia juga sudah berbahasa Arab. Ketika masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat subuh, dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sampai di masjid dia melaksanakan salat dari awal sampai akhir dengan berbahasa Arab. Dia keluar dari masjid juga dengan bahasa Arab. Kemudian ada zikir-zikir pagi dan petang yang juga semuanya dengan bahasa Arab. Ada kurang lebih 20 sampai 25 zikir pagi dan petang juga berbahasa Arab. Belum lagi doa-doa di sela-sela kita dalam kegiatan kita sehari-hari, doa naik kendaraan, doa turun kendaraan, doa ketika makan, doa selesai makan, doa masuk dan keluar rumah, doa masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC, semuanya dengan bahasa Arab. Bahkan nanti setelah kita istirahat, ketika kita mulai untuk beristirahat dan menutup mata kita, juga menutup hari kita dengan bahasa Arab. Lihat betapa seringnya, betapa banyaknya frekuensi kita menggunakan bahasa Arab dalam sehari semalam. Tidak ada bahasa lebih banyak yang kita ucapkan selain bahasa ini. Nah, kalau kita menjadi muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi muslim yang mengikuti Rasulullah SAW sebagai panutannya dalam beragama, dia pasti akan dekat dengan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tadi saya katakan tidak berlebihan kalau kita mengatakan kita sudah mulai berbahasa Arab sejak kita membuka mata sampai kita menutup mata kita lagi. Maka bahasa Arab ini bahasa yang akrab dengan lisan kita. Kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari, kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka bahasa yang dekat seperti ini tentu bahasa yang mudah. Karena begitu dekatnya bahasa ini, maka tentu ini menjadi sebab Allah SWT mudahkan bahasa Arab ini. Hanya saja mungkin yang menjadi permasalahan adalah banyaknya di antara kita yang kurang disiplin dalam belajar bahasa Arab ini. Atau bisa jadi menggunakan metode yang tidak tepat dalam bahasa Arab ini. Maka di akhir penjelasan kita, di kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyebutkan beberapa kiat-kiat, beberapa nasihat-nasihat penting dari pengalaman kami pribadi dalam belajar dan mengajar bahasa Arab ini. Apa yang mesti kita lakukan, metode apa yang kita lakukan agar kita sukses dalam belajar bahasa Arab. Maka yang pertama yang perlu saya ingatkan di sini adalah tentu kita mulai dari meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita dalam belajar bahasa Arab ini. Karena belajar bahasa Arab ini ibadah. Lebih-lebih kalau kita niatkan tentu bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita pelajari bahasa Arab dalam rangka untuk
membantu kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib kita lakukan. Maka ini menjadi sebuah ibadah yang besar. Bagian daripada talabul ilmi yang punya pahala yang sangat besar. Maka ibadah seperti ini tentu kita mulai dengan kita meluruskan niat kita. Kita hadirkan dalam hati kita bahwa ini semua lillahi ta'ala, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita, dan setelah itu kita berupaya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya dalam belajar bahasa Arab ini, setelah kita meluruskan niat kita, yang kedua, sabar. Sabar. Tidak ada belajar bahasa Arab itu kilat, lalu Anda setelah itu menguasai semuanya. Tidak. Ya, kalau kita belajar kilat, mungkin ada sebagian kecil yang kita ketahui, tapi kalau terkait mempelajari bahasa Arab lebih-lebih dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ini butuh waktu yang tidak sebentar. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Nah, barang siapa yang tidak sabar, maka dia tidak akan sampai ke tujuan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini juga menjadi pengalaman kita secara pribadi dalam pengalaman ketika belajar dan mengajar bahasa Arab ini. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memulai dari hal yang sederhana. Jangan berambisi untuk memahami yang tinggi yang sehingga nanti justru menyulitkan kita. Pelajari bagian dari bahasa Arab itu yang kita butuhkan terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru nanti kita melebar ke hal-hal yang lebih jauh dari itu. Maka mulai dari al-mufradat sederhana, misalnya kosakata sederhana. Kemudian kita naik dari mufradat menjadi jumlah, menjadi kalimat sempurna. Naik menjadi sebuah dialog, naik menjadi sebuah cerita. Kita mengenal huruf terlebih dahulu, kemudian mengenal kata, kemudian mengenal kalimat. Begitu belajar bahasa Arab dari hal yang sederhana terus naik hari demi hari naik ke tingkat berikutnya yang lebih kompleks. Jangan berambisi langsung pengen bisa semuanya. Tidak ada hal demikian dalam belajar bahasa Arab. Semua harus dilewati dengan tahapan-tahapannya. Dan jangan sombong untuk jangan malu untuk mengatakan bahwa saya butuh belajar bahasa Arab dari nol, dari dasar. Khususnya belajar membaca Al-Quran ini bagian dari belajar bahasa Arab. Banyak orang menyangka belajar Al-Quran bukan belajar bahasa. Ini justru bagian daripada pondasi belajar bahasa Arab. Mulai membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran, ini tahap awal dalam belajar bahasa Arab. Maka jangan remehkan pelajaran tahsin, tajwid. Jangan remehkan kembali ke Iqra misalnya, ke belajar huruf. Karena itu pondasinya. Nah, jangan sombong dan jangan malu untuk belajar mulai pengenalan huruf hijaiyah. Justru ini pondasinya. Barang siapa yang malu atau menyombongkan dirinya dari belajar, dari mendasar, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Ini pengalaman pribadi dan pengalaman ketika belajar mengajar bahasa Arab ini. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, merasa sudah cukup dengan bacaan yang dia miliki sekarang ini terhadap Al-Quran, dia sudah cukup. Ini menunjukkan kesombongan dan ini menjadi penyebab terhalang dia dari ilmu yang bermanfaat. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang juga penting diperhatikan dalam belajar bahasa Arab ini, adalah senantiasa mengulang pelajaran, atau yang sering kita sebut dengan murajaah. Pesan yang tidak putus-putusnya kita ingatkan kepada al-ikhwah wal akhwat sekalian yang ingin belajar bahasa Arab ini, ayo kita murajaah. Ulang pelajaran, apa yang sudah dipelajari diulang kembali. Karena tanpa pengulangan, nanti apa yang sudah kita pelajari akan cepat hilang. Lebih-lebih yang belajar bahasa Arab ini setelah dia dewasa, misalnya dia baru terdorong belajar bahasa Arab. Lebih-lebih bagi siapa saja yang umurnya sudah mulai begitu dewasanya, ada sebagian mulai dari umur 50, 60. Kalau tidak diiringi dengan murajaah, jangankan yang berumur 50, 60, yang berumur 30, 20 kalau tidak murajaah akan cepat hilang.
Khususnya bagi siapa saja yang mengikuti pelajaran sepekan sekali di Roja ini, kalau kita tidak merajaah apa yang kita pelajari sebelumnya di pekan lalu, maka yang berikutnya akan lebih sulit. Dia seperti kita naik anak tangga yang banyak. Harus dilewati satu persatu anak tangga itu. Kalau kita sudah lewat anak tangga yang pertama, baru kita bisa naik ke anak tangga yang kedua, dan begitu seterusnya, ketiga, keempat. Maka penting untuk murajaah, penting untuk mengulang pelajaran agar nanti kita akan berjalan walaupun pelan tapi pasti. Kita tidak ingin berjalan di tempat, tidak pernah naik, tidak pernah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya lama-kelamaan muncul kejenuhan, akhirnya kita tinggalkan bahasa Arab ini. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga diingatkan di sini, setelah semua wasilah-wasilah yang terdahulu yang kita sebutkan tadi, tidak kalah pentingnya adalah memohon kepada Allah kemudahan. Karena Allah lah yang memudahkan segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Dan mintalah kemudahan dari Allah. Tadarru'lah kita kepada Allah, tundukkan diri kita kepada Allah, hilangkan kesombongan, hilangkan ego, hilangkan merasa cukup dengan kepandaian kita, merasa cukup dengan kekuatan hafalan kita. Tinggalkan itu. Kita semua karunia dari Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan, maka tidak akan kita mampu untuk bisa melakukannya. Maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita ke hadapan Allah, mengangkat kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berada di atas thalabul ilm, di atas jalan menuntut ilmu, dan diantaranya terus belajar bahasa Arab ini. Maka itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua al-ilmu nafi' dan al-amalus salih. Inna waliyu dzalika wal qadiri alaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.